Selamat datang di channel Tertarik Saham. Hari ini kita akan review dan analisa beberapa saham di bawah ini. Yang pertama CTRA, TOWR, TINS, MDKA, TGRA, IMAS, dan Pegas. Yang pertama kita lihat di sini pada perdagangan hari ini asing masih melakukan net buy ya. Walaupun nilainya tidak terlalu besar. Kita lihat di sini turnovernya masih 3 triliunan. Untuk buy-nya sementara sell-nya 2,9 triliun. Lalu hari ini yang memimpin net foreign buy masih dipegang BBRI. BBRI dari kemarin ya ini masih diakumulasi oleh asing. Kemudian Telkom, BTPS, UNTR. Lalu yang dari net foreign sell dipimpin BBCA, ASI, BMRI, BPNI, CBP. Kita di sini bisa melihat kenapa IHSG hari ini drop ya, karena pemberatnya adalah asing banyak melakukan net sell pada saham-saham yang blue chip dan bermarket kapital besar. Untuk chart IHSG sendiri, IHSG sekarang masih berada di support pertama atau terdekat, ini pas di 6.200-an. Apabila besok masih koreksi, kemungkinan ke level 6151. Setelah itu nanti mantul atau ke bawah arahnya. Semoga sentimen-sentimen yang keluar belakangan ini bisa membantu kenaikan IHSG pada beberapa hari ke depan. Yang pertama saham CTRA. CTRA hari ini mengalami penguatan 3,23% ke level 1120. Pada chart kita lihat CTRA secara tren masih bullish ya, arahnya masih ke atas. Lalu kemudian hari ini berhasil menempuh di 1120. Nilai ini masih termasuk tinggi ya, karena dari selain tiga chart terakhir ini yang berhasil menembus 1120, terakhir kali CTRA menempuh level ini tuh pada bulan Oktober 2019. Jadi ini suatu hal positif bagi CTRA karena kembali ke level yang pernah dia capai pada tahun 2019. Untuk broker summary di sini terlihat CTRA masih diakumulasi oleh bandar. Lalu di sini kita lihat asing masih melakukan net sell ya, ini konsisten jual dari tanggal 5 Februari. Tapi pada chart kita lihat CTRA masih naik terus ini dalam beberapa hari terakhir, masih ke atas chartnya. Ada merah-merah ini, tapi nilainya nggak terlalu signifikan ya kenaikan ke penurunannya. Jadi untuk besok CTRA masih layak kita pantau. Kemudian yang kedua IMAS. IMAS hari ini ditutup menguat 30 poin di level 1275. IMAS hari ini sempat turun ke level 1210 yaitu, sementara supportnya di 1200. Ini merupakan hal yang baik karena IMAS berhasil mantul dari titik support terdekatnya. Kemudian sekarang sedang berada di MA60 ya, ini MA60 di 1278. Sekarang harga IMAS di 1275. Tentunya kalau besok berhasil closing di atas 1280, IMAS arahnya masih bisa ke atas. Kemudian kita lihat dari broker summary, memang perdagangan dari IMAS lihat sepi ya ini ya, karena cuma beberapa volumenya masih
hitungannya kecil masih dipimpin oleh yang memimpin masih dalam kisaran 8 ribuan, kemudian 5 ribu 3 ribu. Dari sini kita lihat belum terlihat ini masih berimbang antara distribusi dan akumulasinya. Kemudian kita lihat di asing masih melakukan net sell sejak tanggal berapa nih, 8 Februari. Jadi untuk emas patut masih bisa kita pantau buat besok, karena pergerakan emas tidak seirama dengan pergerakan asing ini. Kita lihat kalau selama 2 minggu terakhir ini emas asingnya merah, tapi dalam 2 minggu terakhir secara chart masih naik terus. Kemudian MDKA hari ini ditutup melemah 40 poin di level 2650 ya. Sebenarnya secara chart ini masih ke atas ini, secara ini terus membuat higher low. Namun dari dari titik peak to peaknya masih lower ini ya, kemungkinan masih sideways di area sini. Untuk konfirmasi break support atau resist masih menunggu beberapa chart lagi, jadi masih patut kita pantau. Apalagi penurunan hari ini volumenya tidak terlalu besar, tidak sebesar kemarin, jadi kemungkinan masih bisa balik arah untuk MDKA. Apalagi MA20 masih berada di atas MA60, jadi untuk jangka menengah masih bagus. Untuk broker summary kita lihat MDKA masih diakumulasi bandar ini. Sepertinya akumulasi ini juga didukung oleh asing ya, yang 3 hari belakang mengakumulasi dengan jumlah yang cukup besar. Meskipun asing masuk dengan jumlah yang signifikan, tetapi chart 2 candle terakhir ini menunjukkan bearish, jadi asing tidak terlalu berpengaruh dalam pergerakan harga MDKA. Lalu Pegas hari ini ditutup melemah 15 poin di level 1450. Pegas dalam support terdekatnya ini di level 1435. Apabila berhasil mantul, arahnya akan ke atas, uji resist di 1540. Apabila turun, kemungkinan turun ke level 1345. Penurunan hari ini volumenya juga tidak terlalu signifikan ya, jadi masih ada harapan Pegas. Apabila mantul 1435 masih patut kita pantau. Dan secara broker summary kita lihat OD melakukan distribusi yang lumayan besar, tapi juga bandar masih melakukan akumulasi juga. Jumlahnya ini seimbang ya, jadi ini masih lempar-lemparan barang. Lalu kita lihat asing masih melakukan distribusi yang cukup besar, dan pergerakan asing dalam beberapa hari terakhir ini ternyata mempengaruhi pergerakan dari saham Pegas sendiri. Terlihat di sini ketika Pegas turun, asing net sell; ketika Pegas naik, asing net buy; ketika harga Pegas turun, asing melakukan net sell lagi. Jadi sepertinya Pegas masih dibandari oleh asing ini. Kemudian TGRA ini menarik karena MA5-nya berhasil cross ke atas MA20. Hari ini emang belum benar-benar cross karena levelnya masih sama di 192. Namun candle yang kuat pada hari ini menyebabkan besok opening langsung terjadi cross ya ini antara MA5 dan MA20-nya. Peningkatan hari ini juga cukup lumayan kuat, yaitu 17 poin ke level 206 dengan volume yang cukup signifikan.
dan membuat TGRA kembali di atas MA20-nya. Secara broker summary kita lihat di sini, meskipun CP melakukan distribusi yang cukup besar, tetapi dari broker-broker yang melakukan net buy juga cukup bisa menyeimbang. Lalu kita lihat di asing hari ini melakukan net buy ya. Terus kita lihat di sini, ternyata tidak terlalu berpengaruh ya hari ini, karena beberapa kali, ya cuma 3 kali ini ya yang seirama antara asing dengan harga TGRA. Ketika tanggal 18 TGRA ditutup menguat, ternyata asingnya net buy. Ketika tanggal 17 melemah, asingnya net sell. 16 menguat, asingnya net buy. Dalam 3 hari terakhir ini cukup berpengaruh asing terhadap pergerakan harga dari TGRA. Tapi bila dilihat dari tanggal-tanggal sebelumnya, hampir tidak ada korelasi sama sekali, karena sangat random ini. Seperti tanggal 11 TGRA menguat tapi asing net sell, terus 2 kali bearish, asingnya net buy. Lalu ada saham TINS hari ini menguat cukup tebal ya hari ini, 180 poin ke level 2390, dan volumenya pun juga lumayan besar, tapi besar daripada waktu volume penurunan kemarin. Dan secara chart ini masih bagus karena MA masih terjaga, MA5 nya setelah memotong MA20. Jadi secara tren ini masih bisa ke atas. Lalu kita lihat dari chart 1 jamnya, ini terlihat dari chart 1 jam saham TINS masih arahnya masih ke atas ya. Beberapa kali berada di MA20 nya, namun kembali mantul. Kemarin sempat turun lalu mantul lagi, jadi kemungkinan masih terjaga di atas level MA20 nya. Kemudian kita lihat dari broker summary. Dari broker summary ini masih terlihat masih lempar-lemparan barang ya, karena belum ada akumulasi atau distribusi yang terlihat signifikan. Sementara asing hari ini net buy dengan nilai yang cukup tinggi mungkin, tapi ini masih belum bisa menyeimbangkan atau mengembalikan buangan asing pada tanggal 5 sampai tanggal 15 ini. Jadi secara bulan Februari asing masih melakukan net sell, namun pada hari ini penguatannya disertai net buy asing. Jadi menurut saya cukup menarik. Kemudian TOWR. Saham TOWR hari ini ditutup menguat 30 poin ke level 1090, dan hari ini berada di puncak trendline-nya ya. Dalam beberapa bulan terakhir emang saham tower cenderungnya downtrend dari bulan Agustus sampai sekarang. Namun sejak awal Februari emang saham tower terjaga di atas MA20-nya. Ini merupakan sinyal yang baik ya, apalagi MA20-nya kemarin cross MA60 dan arahnya ke atas. Jadi kemungkinan besok kalau bisa break resist trend line-nya ini menarik sih, ini bisa ke level 1160.
Secara broker summary kita lihat masih dilakukan distribusi ya ini, karena volume selnya masih terlihat lebih tebal daripada buy-nya. Kemudian asing hari ini melakukan distribusi. Asing melakukan distribusi tapi harga tower masih ke atas arahnya, jadi untuk pergerakan asing sepertinya tidak begitu berpengaruh terhadap pergerakan harga TOWR. Baik, sekian review dan analisa dari kami. Apabila teman-teman ingin join grup Telegram, silahkan klik tautan ini, nanti kita masukkan ke deskripsi. Lalu apabila teman-teman menyukai konten ini, silahkan like, subscribe, dan apabila teman-teman mau ada saham yang dianalisa, silahkan komen di bawah. Terima kasih.